dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Suhati Ningsih SPD, nomor UKG 2015032999786. Saya guru SMP Negeri 2 Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi zat aditif pewarna pada makanan dan minuman. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya selanjutnya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hadir semua hari ini? Hadir. Ya, kalau hadir semua sudah siap menerima pelajaran? Sudah. Nah, sebelum kita belajar, harusnya kita apa dulu? Ya, pertama tolong dipimpin ketua kelas ya. Mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa masing-masing. Doa dimulai. Kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sudah siap bukunya? Siap. Nah, di sini bukunya pertanyaan hari ini ya. Pertanyaannya adalah, apa itu zat aditif? Siapa yang bisa jawab? Satu orang. Coba kamu berdiri. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan pada makanan. Bahan yang ditambahkan pada makanan. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apa saja jenis-jenis zat aditif? Siapa yang bisa jawab? Pasha. Coba kamu Pasha. Jenis zat aditif yaitu garam, pemanis buatan, misalnya gula dan sirup jagung, vitamin C dan vitamin E, gluten, hydroxyisol, A dan potassium dan BHT. Ya, oke, terima kasih. Lagi siapa Chandra? Coba. Ada beberapa macam zat aditif yang paling sering digunakan pada makanan. Di antaranya garam, pemanis buatan, misalnya gula dan sirup jagung, asam sirat, monosodium glutamat atau MSG, vitamin C dan vitamin D. Oke, ya, itu dari Chandra. Siapa lagi yang bisa jawab? Oh ya, Rara ya. Jenis zat aditif adalah zat pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan bahan tambahan pangan lainnya. Ya, jadi kalau dari jawabannya Pasha, kemudian siapa lagi Chandra dan Rara, itu kira-kira yang paling benar yang mana? Oh, yang Rara, ya. Ini minta jenis-jenis zat aditifnya ya, bukan contohnya ya. Jadi jenis-jenis zat aditif itu adalah pemanis, penyedap, kemudian pengawet, kemudian apa lagi? Pewarna dan bahan yang lainnya ya. Di sini Ibu punya gambar, tolong diamati ya. Nah, kira-kira menurut kamu gambarnya seperti apa?
dengan kuah warna merah pekat. Ya, bakso dengan kuah berwarna merah pekat ya. Semuanya lihat seperti itu ya? Ya. Nah, di sini Ibu kasih pertanyaan. Ada yang suka makan bakso dengan diberi saus seperti pada gambar? Gimana? Kalian satu kelas ini suka enggak? Ya. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian saus tersebut berwarna merah secara alami ataukah ditambah bahan pewarna? Yakin ya kalian? Yakin. Dari mana? Berarti dengan melihat sudah tahu? Oke. Kemudian apakah bahan makanan yang diberi zat pewarna itu aman? Tidak. Belum tentu. Ya. Kenapa kok belum tentu? Kenapa Pasya kok belum tentu? Belum tentu tidak aman. Oh iya, katanya Pasya, belum tentu Bu tidak aman karena ada makanan yang mengandung pewarna alami gitu ya. Oke, masuk akal ya. Nah, dari sini kita akan belajar materi apa Nana? Materi zat aditif pada makanan. Bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengidentifikasi kandungan zat pewarna alami dan pewarna buatan dengan benar. Melalui kegiatan literasi dan tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan zat pewarna buatan secara berlebihan terhadap kesehatan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan literasi dan tanya jawab, peserta didik mengetahui cara memilih makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi. Nah, di sini ya, selama kegiatan pembelajaran, Ibu akan menilai 3. Yang pertama, penilaian pengetahuan kalian. Yang kedua, penilaian sikap kalian selama melakukan praktikum. Yang ketiga, penilaian keterampilan kalian. Paham ya semuanya? Nah, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana pengetahuan awal kalian tentang zat aditif pewarna pada makanan. Kalian gunakan HP, menggunakan link PJJ. Kalian kerjakan sekarang ya, 10 menit ya. Sudah? Di sini judulnya aksi curang pedagang semangka suntik semangka muda dengan pewarna makanan. Ternyata buah semangka ini diproses di sini. Belanjanya berupa warna batik, langsung dicampurkan ke air. Sebuah alat suntik juga dihadirkan. Saya menjaga. Ya, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, kalau kira-kira ketika mengamati video tersebut yang timbul pertanyaan di benak kalian itu apa? Rangga? Yang saya adalah zat apa saja yang ada di dalam pewarna pakaian tersebut. Zat apa saja yang ada di dalam pewarna pakaian tersebut? Oke. Yang lain punya pertanyaan? Mungkin dari Rangga ya. Coba maju Rangga. Apakah makanan di sekitar kita ada yang memakai zat pewarna tekstil? Oh iya ya. Jadi makanan itu kan tidak harus semangka ya Nak ya. Yang kalian konsumsi itu banyak. Warnanya banyak sekali.
Apakah kalian tahu itu mengandung pewarna alami atau buatan? Ya kan ya? Jadi benar pertanyaannya Rangga, boleh. Kemudian satu lagi coba ya, Anas. Bagaimana cara menguji makanan di sekitar kita? Apakah menggunakan zat alami atau zat buatan? Ya, mungkin kata Anas itu apakah mengandung pewarna alami atau buatan. Jadi dari dua pertanyaannya banyak tadi ya. Tapi yang Ibu sesuai dengan harapan Ibu, rasanya tuh yang dua orang itu ya. Yang pertama, apakah di sekitar kita ada makanan yang mengandung pewarna alami atau warna buatan? Atau yang kedua, bagaimana cara menguji makanan yang ada di sekitar kita itu mengandung pewarna alami atau buatan ya. Dari dua masalah tersebut, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Mana yang kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, sudah oke. Di sini Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Tolong dibuka LKPD-nya. Di situ kalian akan mengamati beberapa bahan. Oh ya, tolong masing-masing kelompok mengambil bahannya ya. Dibaca LKPD-nya ya. Hati-hati sama tomatnya ya, jangan kena meja. Sekarang kalian mulai kegiatan praktikumnya dengan membaca langkah-langkahnya itu. Harus dihafalkan bahan-bahan yang kalian miliki itu. Sambil kalian bekerja, sambil Ibu nilai ya. Supaya lihat siapa yang main-main, siapa yang betul-betul mengamati melakukan praktikum dengan sungguh-sungguh. Ini lihat. Ini paling dua. Enggak, yang anu. Yang kunyit. Ya, dilihat kira-kira bahan makanan yang mana yang mengalami perubahan warna atau tidak mengalami perubahan warna. Setelah selesai mengamati, kalian kerjakan analisisnya itu ya. Jangan lupa di depannya itu kan
ada artikel, ada masalah gitu ya. Jangan lupa itu diisi juga ya. Kerja sama di jauhnya di ini JT. Berubah warna. Peach, ada yang peach. Ini ya peach. Bisa kalian kerjakan? Kurang berapa soal? Kurang berapa analisis? Sini ada pertanyaan. Aman ya? Tetap ini. Kenapa? Ibu kalau ya kamu siapa masalah? Ya. Ya tidak apa-apa ditulis. Kira-kira itu berubah warna apa enggak? Setelah kamu lihat. Jadi ini yang setelah. Yang sebelum yang mana? Yang sebelum ini. Ya sudah. Yang ini. Yang itu. Ya. Jadi kira-kira berubah apa enggak? Sesuai pengamatan kalian. Iya, maksudnya tuh yang dilihat itu warnanya berubah apa enggak? Ya, terserah. Mana apa itu kira-kira? Putih keruh boleh ya. Yang jelas yang mana? Berubah apa enggak? Berubah. Ya, udah. Dan pertanyaannya tidak dimengerti itu yang mana? Yang nomor kecil. Yang mana? Yang nomor 3. Kenapa yang nomor 3? Ya. Berdasarkan tabel pengamatan, oh iya ini ada komposisi pada kemasan ya. Nah di kemasan itu dilihat analisisnya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya kalau sudah, sekarang presentasikan hasil penyelidikan dan diskusi bersama kelompokmu. Ya, aturan presentasinya untuk yang pertama itu yang tampil satu kelompok diwakilkan satu orang. Kemudian ketika kelompok pertama itu tampil, maka kelompok lain itu menanggapi ya atau memberikan pertanyaan seperti itu. Nanti kalau misalnya yang maju itu tidak bisa menjawab, kelompok yang anggota kelompok lain pada kelompok yang tampil itu bisa membantu menjawab ya. Oke. Sekarang kelompok 1, tolong presentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan zat pewarna pada makanan dan minuman. Jajanan yang sering kalian beli di depan sekolah biasanya jajanan berupa pentol dan sempol dengan saus berwarna sangat merah, cimol dan cireng dengan bumbu rasa balado dan barbeque. Meskipun rasanya enak, tetapi kita juga harus waspada terhadap jenis makanan tersebut. Hal ini dikhawatirkan jika bahan yang digunakan untuk menarik konsumen adalah bahan yang berbahaya, sehingga berdampak terhadap kesehatan. Coba kalian pikirkan, hal apa yang akan kalian lakukan untuk mengetahui dan tidaknya zat pewarna pada makanan dan minuman. Dengan cara mengamati makanan tersebut, apakah warna yang ada di makanan tersebut lebih pekat atau lebih alami. Analisis berdasarkan tabel bagaimana perubahan warna pada bahan yang diuji sebelum diberi air deterjen dan setelah diberi air deterjen. Jawab, cairan kunyit dengan bumbu balado. Cairan kunyit berubah warna menjadi coklat pekat setelah diberi deterjen. Bumbu balado tidak berubah warna sama sekali.
Jus tomat dengan saus kental. Jus tomat berubah warna dari pink menjadi oranye setelah diberi deterjen karena pewarna alami. Saus kental tidak berubah warna sama sekali. Jus belimbing dengan jas jus. Jus belimbing berubah warna menjadi lebih gelap warnanya setelah diberi deterjen. Warna pada jas jus tidak berubah setelah diberi deterjen. 2. Apa fungsi larutan deterjen dalam kegiatan uji pewarna yang digunakan pada makanan dan minuman? Jawab, untuk menguji perubahan warna dari zat aditif pewarna yang alami dan buatan. Berdasarkan tabel pengamatan, adakah makanan atau minuman yang menggunakan pewarna buatan? Bila ada, cermati komposisi pada kemasannya dan tentukan nama pewarna buatan yang digunakan. Jawaban, ada saus kental, pewarna sintetik, jas jus penstabil nabati atau mengandung pewarna alami dioksida, pewarna alami karamel kelas 4. Jelaskan menurut pendapat kalian tentang penggunaan bahan pewarna makanan buatan secara terus-menerus. Apakah akan berdampak terhadap kesehatan? Iya, karena bahan pewarna buatan dapat menimbulkan penyakit alergi, kanker. 5. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan praktikum terkait dengan pewarna? Jawab, dapat membedakan nama makanan yang mengandung pewarna buatan dan pewarna alami. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, bagaimana sikap kalian setelah mengetahui makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan? Manakah yang lebih kalian pilih? Jelaskan alasan kalian. Kita seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan dengan cara melihat komposisinya, dan kita harus memilih makanan yang mengandung pewarna alami karena lebih aman untuk kesehatan. Analisisnya sudah disampaikan, sudah dipresentasikan. Kira-kira kelompok lain ada pertanyaan apa tidak? Ya, maju. Bapak maju ke sini. Sebutkan 6 fungsi dan warna pada makanan. Ya, ayo. Bisa. Ya, silakan duduk Rangga. Kamu kalau tidak tahu kelompoknya mungkin bisa menjawab. Kamu bisa jawab? Coba tanya ke kelompoknya kira-kira. Fungsi zat pewarna pada makanan yaitu 1. Mendapatkan warna yang sama atau seragam pada makanan yang warna asalnya tidak sama. 2. Memperbaiki penampilan makanan yang warnanya pudar akibat proses pemanasan. 3. Memperoleh penampilan makanan yang lebih menarik. 4. Mendapatkan warna yang lebih tua dari warna aslinya. 5. Sebagai indikator visual atau penglihatan untuk menentukan kualitas makanan. 6. Mempertahankan warna agar tidak memudar yang disebabkan oleh cahaya matahari atau pengaruh lainnya. Ya, Rangga gimana? Puas dengan jawaban temannya? Ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, ya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok 2 presentasikan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai zat warna pada makanan dan minuman. Coba kalian pikirkan, hal apa yang akan kalian lakukan untuk mengetahui atau ada tidaknya zat warna pada makanan dan minuman? Jawab, untuk memastikan bahwa makanan mengandung warna buatan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menguji makanan tersebut, bisa juga dengan melihat dan segi warna. Jika warna lebih pekat dan gelap, maka bahan-bahan itu alami dan tidak berbahaya. Jika warnanya lebih cerah dan mencolok, bisa jadi itu menggunakan satu warna buatan dan dari makanan dan minuman tersebut. Analisis berdasarkan tabel, bagaimanakah perubahan warna yang pada bahan yang diuji sebelum diberi air deterjen dan setelah diberi air deterjen? Jawab, cairan kunyit dan bumbu balado. Cairan kunyit alami kuning kecoklatan, setelah diberi deterjen coklat pekat. Bumbu balado sebelumnya orange, setelah diberi deterjen menjadi peach. Jus tomat dengan saus kental, sebelum jus tomat diberi deterjen merah jambu, sedangkan saus kental merah pekat. Sesudah tercampur
jus tomat menjadi lebih mencolok, dan saus kental menjadi lebih cerah. Jus belimbing dan jus yang sebelumnya lebih cerah dan warna lebih muda, setelahnya menjadi lebih tua. 2. Apa fungsi larutan deterjen dan kegiatan uji pewarna yang digunakan pada makanan dan minuman? Jawab. Untuk mengetahui mana makanan dan minuman yang mengandung warna buatan dan warna alami, kita juga bisa mengetahui perbedaan warna apa yang terjadi jika tercampur dengan larutan deterjen. 4. Jelaskan menurut pendapat kalian tentang penggunaan bahan pewarna makanan buatan secara terus-menerus. Apakah akan berdampak terhadap kesehatan? Iya, seperti kanker, kerusakan sistem kulit. 5. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan praktikum terkait dengan pewarna? Jawab. Kita dapat mengetahui bahan makanan yang mengandung pewarna alami dan buatan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, bagaimana sikap kalian setelah mengetahui makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan? Manakah yang lebih kalian pilih? Jelaskan alasan kalian. Memilih pewarna alami karena pewarna buatan mengandung tadi. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompoknya Raga. Apa hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah bahaya pewarna makanan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar? Yang perlu kita lakukan adalah 1. Tanamkan pemahaman kepada anak-anak kita untuk tidak jajan sembarangan. Makanan yang dimasak di rumah tentu dan jauh lebih aman daripada jajanan yang kita tidak tahu proses pembuatannya seperti apa. Akan lebih baik jika anak-anak membawa bekal makanan atau minuman sendiri dari rumah. Gimana? Puas kelompok 1 dengan jawaban Angga? Puas ya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Sudah? Oke. Silakan akhiri dulu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang zat pewarna pada makanan dan minuman. Coba kalian pikirkan hal apa yang akan kalian lakukan untuk mengetahui ada tidaknya zat pewarna pada makanan dan minuman. Jawab. Melakukan pencampuran antara deterjen dengan cairan pewarna. Apabila mengalami perubahan, itu berarti pewarna alami. Analisis. 1. Berdasarkan tabel, bagaimanakah perubahan warna pada bahan yang diuji sebelum diberi air deterjen dan setelah diberi air deterjen? Jawab. Cairan kunyit dengan bumbu balado. Cairan kunyit mengalami perubahan warna, sedangkan bumbu balado tidak mengalami perubahan warna. 2. Apa fungsi larutan deterjen dalam kegiatan uji pewarnaan yang digunakan pada makanan dan minuman? Jawab. Untuk mengetahui apakah bahan yang diuji menggunakan pewarna alami atau pewarna buatan. Jelaskan menurut pendapat kalian tentang penggunaan bahan pewarna makanan buatan secara terus-menerus. Apakah akan berdampak terhadap kesehatan? Ya, pewarna sintetis ini akan menumpuk dalam tubuh. Akhirnya dapat merusak fungsi organ tubuh, terutama hati dan ginjal. 5. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan praktikum terkait dengan pewarna? Jawab. Dapat mengetahui mana makanan dan minuman yang menggunakan pewarna alami dan mana yang menggunakan pewarna buatan, dan kita dapat berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, bagaimana sikap kalian setelah mengetahui makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan? Manakah yang lebih kalian pilih? Jelaskan alasan kalian. Makanan dan minuman yang menggunakan pewarna buatan tidak akan mengalami perubahan warna, dan kami akan lebih memilih makanan dan minuman yang menggunakan pewarna alami karena pewarna alami lebih sehat digunakan dalam jangka waktu yang lama, baik untuk kesehatan maupun alat pencernaan. Ya, ada tanggapan untuk kelompok 3? Oh, Zaki. Ya, Zaki. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pewarna alami. Kalau tidak bisa jawab, adik kelompoknya bisa maju. Kelebihan pewarna alami aman dikonsumsi karena lebih baik, terdapat zat gizi dan mudah didapat dari alam. Kekurangan pewarna alami seringkali memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan.
Untuk mendapatkan warna yang bagus dibutuhkan bahan pewarna dalam jumlah yang banyak. Susah penggunaannya, pilihan warna sedikit atau terbatas, kurang tahu. Ya, gimana Zaki? Ya. Puas. Oke, yang lain punya pertanyaan? Oke, Chandra, masih Chandra. Tenang, kalau tidak bisa menjawab ada kelompok. Kenapa pewarna makanan buatan berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus? Kenapa itu? Karena memiliki risiko tinggi menyebabkan alergi, sering terkontaminasi zat kimia berbahaya, memiliki risiko memicu timbulnya kanker atau karsinogenik, menyebabkan gangguan pada psikologis anak atau hiperaktif, meningkatkan sensitivitas pada penyakit yang disebabkan virus, menyebabkan kerusakan sistem kulit. Ya, puas dengan jawaban kelompok 3? Ya. Oke. Sudah pertanyaannya? Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Analisis berdasarkan tabel, bagaimanakah perubahan warna pada bahan yang diuji sebelum diberi air deterjen dan setelah diberi air deterjen? Jawab, cairan kunyit dengan bumbu balado. Cairan kunyit mengalami perubahan warna sedangkan bumbu balado tidak. Jus tomat dengan saus bantal. Jus tomat mengalami perubahan warna sedangkan saus bantal tidak. 2. Apa fungsi larutan deterjen dalam kegiatan uji pewarna yang digunakan pada makanan dan minuman? Lakukan studi literasi untuk menjawab. Jawab. Untuk mengetahui makanan dan minuman yang menggunakan bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. 3. Berdasarkan tabel pemanakan, adakah makanan atau minuman yang menggunakan bahan pewarna buatan? Bila ada, cermati komposisi pada kemasannya dan temukan nama pewarna buatan yang digunakan. Ada. Nama pewarna makanan yang digunakan pada saus bantal adalah pewarna sintetik Conceau 4RCR16255 Tartazim C19140. 4. Jelaskan menurut pendapat kalian tentang penggunaan bahan pewarna makanan buatan secara terus-menerus. Apakah akan berdampak terhadap kesehatan? Iya, karena pewarna buatan yang digunakan belum tentu aman untuk kesehatan kita. 5. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan praktikum terkait dengan pewarna? Jawab. Manfaat yang kami dapatkan dari hasil kegiatan praktikum tersebut adalah dapat mengetahui mana makanan yang menggunakan pewarna buatan dan alami. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, bagaimana sikap kalian setelah mengetahui makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan? Lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman di sekitar kita. Manakah yang lebih kalian pilih? Jelaskan alasan kalian. Pewarna yang kami pilih adalah pewarna alami karena tidak akan berdampak bagi kesehatan jika digunakan dalam jumlah besar. Ya, siapa yang mau tanya? Sebutkan apa saja jenis pewarna sintetis yang terkandung dalam zat berwarna merah. Ya, pewarna sintetis berwarna merah itu apa saja? Jenisnya adalah karmoisen, merah alura, dan erythrosin. Ya, itu adalah jenis yang berwarna merah. Ya. Lahir. Apakah makanan atau minuman yang menggunakan pewarna alami saat diberi deterjen akan selalu berubah menjadi lebih pekat? Bukan alasannya. Ya. Kelompok 4 bisa menjawab. Kamu bisa menjawab? Langsung jawab. Belum tentu, karena bisa saja pewarna alami yang diberi larutan deterjen bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih cerah. Sekian dari kami, terima kasih.
Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, dari presentasi yang kalian lakukan, di sini nih setelah kalian melakukan percobaan tentang zat warna buatan dan dampaknya bagi kesehatan, kalian itu bisa memilih ya makna makanan yang aman dan makanan yang tidak aman. Kalian bisa menguji makanan tersebut di rumah. Deterjen itu kalian semua ada di rumah ya? Ada. Nah, jadi kalian itu bisa mengujinya dengan menguji sendiri di rumah mana makanan yang mengandung warna alami dan warna buatan. Kesimpulannya, kita bisa membedakan mana makanan yang mengandung pewarna alami dan pewarna buatan. Kemudian apa lagi? Makanan yang mengandung alami pada saat diberi deterjen. Makanan yang mengandung pewarna alami akan mengalami perubahan warna saat diberi deterjen, sedangkan pewarna buatan tidak ya. Ya. Kemudian ya kesimpulannya yaitu perbedaan pewarna alami dan pewarna buatan pada makanan dan minuman setelah diuji menggunakan deterjen. Kemudian dampak penggunaan Pewarna buatan secara berlebihan terhadap kesehatan. Yang terakhir adalah cara memilih makanan yang aman untuk dikonsumsi. Refleksinya adalah ya kita sudah melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat ya. Bagaimana kita itu berhati-hati dalam memilih makanan untuk dikonsumsi. Oke, sekarang kita Ibu kasih evaluasi untuk kalian. Sekarang buka linknya lagi untuk mengerjakan post test. Buka linknya. Ya, sekarang evaluasi kalian kerjakan. Kalian ke link yang tadi SID_PJJ_SMPN 2 Pamekasan. Kalian klik nama ibu, kemudian klik IPA, kemudian klik post test. Kalian kerjakan berapa menit? 5 menit ya? Ya. Sudah semua? Ya, Ibu mau memberikan penghargaan kepada kelompok yang kerjasamanya bagus, kemudian diskusinya bagus, yaitu kelompok 1. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita tutup, berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.